Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan Excel ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar operator aritmatika, kita sekarang masuk ke tahap berikutnya gitu ya. Itu nanti kita ada menggunakan juga salah satu operator, yaitu operator apa namanya? Referensi ya. Operator ya referensi gitu ya. Jadi nanti ada titik dua gitu ya. Dan itu nanti kita akan gunakan bahasa sehari-hari untuk menyederhanakan rumus yang akan kita pelajari. Gitu. Itu namanya teknik itu namanya pseudocode ya. Pseudocode gitu ya. Itu mentranslate bahasa program ke bahasa manusia kayak gitu. Jadi ke bahasa sehari-hari kita supaya lebih enak dihafal gitu ya, dipahami gitu. Karena kalau cara menghafal kita itu dengan menghafalkan formatnya saja, itu insya Allah biasanya akan kesulitan kita gitu ya kalau menghafalnya seperti itu. Tapi kalau kita translate ke bahasa sehari-hari, itu insya Allah bisa lebih mudah gitu ya. Oke, kemarin kita sudah belajar operator matematika ya, yang mengumpulkan tugas juga sudah lumayan gitu ya. Tinggal yang belum nih, ayo dibiasakan disiplin ya. Jadi supaya nggak numpuk itu, walaupun nggak masuk tugas tetap dikumpulin ya, bukan berarti nggak masuk kalian lepas dari tanggung jawab tugas gitu. Tugas itu kalian buat nanti naik kelas kayak gitu ya, gitu. Kecuali kalau misalkan pas mumpung pandemi ya mau setahun aja dulu libur sekolah usah naik dulu, nanti tahun depan ngulang lagi silahkan kayak gitu ya, gitu. Atau jangan sampai yang lain sudah liburan, kalian harus ke sekolah minta tugas ke guru, ngerjain tugas banyak-banyak dalam waktu beberapa hari doang, itu kan capek gitu ya. Itu dan tugasnya biasanya nggak nggak gampang gitu kan, nggak adil dong kalau tahu-tahu ngasih tugas gampang ke yang telat gitu kan, atau kurang. Dan jangan sampai juga naik kelasnya ada titel di akhir naik kelas ditambah ada kata bersyarat, ya itu kan sebuah pemakluman ya, kalau orang udah dimaklumi berarti kan ada sebuah kelainan kalau tersebut gitu, jangan sampai gitu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan, itu kita akan membahas rumus sum, max, min, dan average ya. Jadi empat itu yang insya Allah untuk basic ini. Bentar, oke, ya nih rumus sum, max, min, dan average ya. Sum dari kata summary, max dari kata maksimum, min dari kata minimum, average ya average gitu ya. Nah, sekarang apa sih fungsi 4 rumus ini? Sebelum kita praktikkan akan saya jelaskan gitu ya. Untuk sum itu untuk penjumlahan ya. Penjumlahan dari suatu rank atau area ya. Penjumlahan nilai dari suatu rank atau area. Jadi gunanya sum itu, rumus sum itu seperti itu. Gitu. Formatnya itu adalah, ingat, rumus harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan, nah, tulis sum gitu ya. Buka kurung. Terus kita tentukan areanya. Area atau rank ya. Rank. Gitu. Rank yang mau dihitung. Itu format bakunya. Contohnya sama dengan sum, buka kurung. Nah, ingat kemarin saya bilang di Excel ada titik 2. Titik 2 itu kalau di Excel itu bisa kita translate menjadi kata sampai dengan atau sampai gitu ya. Itu untuk menentukan area yang mau kita sorot gitu. Nah, sekarang misalkan sum areanya misalkan dari A3 dari C2 misalkan sampai gitu ya. Sampai misalkan F2 gitu. Tutup kurung. Itu cara penulisannya. Berarti kalau disederhanakan, sum itu kan summary, penjumlahan ya.
Berarti jumlahkan area C2 sampai F2. Itu kalau ditranslate ke bahasa kita. Jadi jumlahkan C2 sampai F2. Gitu. Jadi begitu formatnya. Sampai itu disimbolkan oleh titik 2 kalau di Excel. Itu untuk sum ya. Kemudian max ya. Max itu dari kata maksimum. Maksimum berarti itu nilai paling besar atau paling tinggi ya. Jadi max di sini untuk mencari nilai tertinggi pada suatu rank atau area ya. Max itu untuk mencari nilai tertinggi pada suatu area. Kalau tadi sum untuk mencari nilai atau untuk menjumlahkan suatu rank ya. Menjumlahkan nilai di suatu rank. Kalau max itu mencari nilai tertinggi. Misal suatu area itu ada nilainya 6, 7, 8 gitu kan. Nah, max ini bayangkan kalau datanya cuma ada 4, 5 bisa dihitung jari, itu kita bisa lihat. Tapi kalau datanya ada 100, gimana kita nyari gitu ya. Makanya ada rumus kayak gini supaya mempermudah kita. Nah, di situ nanti yang muncul adalah nilai tertinggi dari area yang nanti kita sorot. Kayak gitu ya. Nah, formatnya sama sebenarnya, sama kayak sum ya. Sama dengan max area atau rank. Ya, jadi format keempat rumus ini sama. Contoh, misalkan sama dengan max besar kecil huruf sebenarnya tidak berpengaruh ya, gitu. Jadi mau tulisannya kecil seperti ini pun nggak masalah, ya, tidak masalah. Nah, max misalkan hitung, cari nilai tertinggi gitu kan, dari areanya berapa. Nanti areanya kita lihat gitu ya sesuai project yang kita kerjakan. Misalkan di sini hitung area dari D2 sampai misalkan D15, misalkan kayak gitu. Tutup. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Cari nilai tertinggi di area D2 sampai D15 gitu ya. Cari nilai tertinggi dari D2 sampai D15. Ingat ya, titik 2 di sini sampai gitu. Kemudian selanjutnya tadi udah sum, penjumlahan, max nilai tertinggi. Nah, min. Min itu kebalikan dari max. Berarti yang dicari adalah nilai terendah. Ya, nilai terendah pada suatu rank. Nah, formatnya sama gitu ya. Sama dengan min rank gitu ya. Buka kurung rank. Jadi cari nilai terendah dari rank mana? Di rank apa gitu ya. Contohnya misalkan sama dengan min sama misalkannya D2 sampai D15. Gitu, dicari nilai terendahnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah average. Ini mencari nilai rata-rata ya. Rata-rata pada suatu rank gitu. Formatnya sama ya, sama seperti 3 rumus di atas. Tinggal sama dengan masukin rumusnya apa gitu ya. Buka kurung, ranknya mana gitu. Contohnya tinggal kita masukin aja rumus average, kemudian buka kurung, mana area yang mau kita hitung, dicari rata-ratanya gitu ya. Nah, tinggal dimasukin kayak gitu. Misalkan G3 sampai dengan G misalkan 10 gitu. Dicari itu rata-ratanya. Kayak gitu ya. Jadi ini termasuk masih rumus yang mudah ya. Itu sum untuk menjumlahkan, kemudian max nilai tertinggi, nyari nilai tertinggi, min mencari nilai terendah, dan average mencari nilai rata-rata. Gitu ya. Buat yang mau screenshot silahkan di screenshot nanti
yang belum beres nyatetnya bisa dilengkapi belakangan catatannya ya. Gitu ya. Jadi 4 rumus ini akan kita pelajari dan akan kita demonstrasikan sekarang ya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Jadi seperti itu 4 rumus. Nah, sekarang kita masuk ke Excel, ke contoh. Nah, ini ya. Di sini saya sudah buat format ya. Ada nama yang sudah terisi ya, yang sudah terisi ini nama dan nilai. Gitu ya, nilai-nilainya. Ada matematika, kemudian ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian produktif. Ada 4 nilai di sini. Yang berarti di mana kalau dijumlahkan ini udah otomatis menjumlah, tertinggi nanti udah otomatis nyari nilai tertingginya, dan rata ini kan ada 4 sel ya, ada 4 kolom, 4 sel, 1, 2, 3, 4 tiap barisnya gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti rumus itu sudah otomatis membagi ketika kita menghitung rata-rata. Jadi ada 4 nih, berarti nilainya di total dulu, terus sama Excel dibagi 4 gitu. Jadi cukup masukkan rumus yang ya. Nah, ini nih average gitu ya. Kita demonstrasikan. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan kalau di Excel itu dalam membuat penomoran itu bisa otomatis ya. Tinggal kita format 1, 2 gitu ya. 1, 2 terus di blok ya. Cara blok tuh kayak gini nih. Kursornya harus yang tebal gini. Blok. Kemudian kita duplikat. Cara duplikat itu arahin kursor ke pojok kanan bawah nih. Sampai kursornya berubah jadi warna hitam kurus. Terus kita tarik, klik kanan tarik, set. Nah, dia langsung otomatis bertambah. Nah, ya tinggal kita konfigurasi mau rata kiri, rata kanan, dan lain-lainnya yang mau kita atur-atur. Nah, sekarang data mentahnya udah ada, tinggal kita masukkan rumus supaya nilai-nilainya terhitung secara otomatis. Ya, rata-rata itu tadi menggunakan rumus average ya, sama dengan average gitu ya. Nah, kecil besar itu sama saja. Jadi mau kecil mau besar sama aja ya. Sama aja gitu ya. Gitu. Tapi asal alainya jangan diganti pakai angka. Nah, kayak gini nih. Ini nggak masalah. Ya, mau besar kecil itu nggak masalah. Nah, sekarang ini biar mudah saja. Average ya. Ingat tulisannya average ya. Karena banyak yang suka salah. Ada tulisan average, average gitu ya. Terus banyak macam-macam, ada yang pakai F gitu ya. Itu kita harus tahu gitu ya. Makanya kalau kita menggunakan komputer, kita harus tahu minimal penggunaan bahasa Inggris gitu ya, vocabulary bahasa Inggrisnya gitu. Minimal bisa gitu ya, dikit-dikit gitu. Supaya nggak salah. Sekarang kita tulis formatnya. Tadi formatnya adalah tulis rumus buka kurung kan gitu. Ini ke hapus lagi. Average buka kurung. Nah, sekarang yang dihitung tiap barisnya itu adalah dari MTK sampai produktif ya, dari MTK sampai produktif. Nah, ada di sel berapa? Ingat, jangan mengejar ininya angkanya, karena di sini juga nggak bisa pakai angkanya. Di sini dapat gitu kan. Nah, yang kita panggil adalah selnya. Dan tadi saat menentukan area harus menggunakan tanda titik 2 ya, titik 2 gitu. Untuk menentukan area dari mana sampai mana. Nah, sekarang kira-kira ada yang bisa jawab gak nih? Gimana cara nulisnya? Yang bisa jawab, saya tandain. Yuk, ada yang mau jawab? Gimana cara nulisnya untuk menghitung nilai matematik sampai produktif? Saya Pak coba Pak. Coba. Average nih, gimana cara nulis Sama area? dengan average C2.2 F2. C2 titik 2 F2. Oke, benar ya. Kayak gini. Ya, betul. Ini siapa ini namanya? Alvito Pak. Alvito. Oke, benar Alvito ya. Alvito udah benar. Jadi sampai dengan average, buka kurungnya nanti disebut ya kalau dikte ya. Buka kurung,
C2.2 F2. Nah, tutup kurung. Lihat, sini ketika kita tulis rumus, dia langsung ngeblok ada tanda warna biru, gitu ya. Atau nanti bisa jadi warna yang lain, gitu ya. Kalau misalkan kita tentu lain ya. Jadi blok area itu belum tentu warna biru doang. Nah, sekarang di sini ada warna biru. Dia lihat otomatis nih, kita bisa ngecek. Oh, bener nih ada yang dihitung dari MTK sampai produktif. Kalian di komputer, kalian bisa tinggal langsung drag aja. Jadi nggak perlu diketik. Misal average. Nah, di blok langsung kayak gini. Jadi nggak perlu diketik. Kalau langsung kalian ketik komputer ya, gitu. Tinggal tutup kurung, enter. Nah, ini kita nggak perlu ngitung, gitu ya. Oke, tadi Alvito. Oke, good. Alvito ya. Oke, sekarang coba Adi Saputra. Iya, Pak. Rata-rata yang di baris nomor 2 nih. Gimana nih cara masukinnya? Dengan sama dengan Avenger. Avenger. Avenger film, Pak. Gimana nih? Tulisannya gimana tadi? A, V, E, terus A, R, A, G, E. G, E. Nah, terus Buka kurung. C3 titik 2 F3. Salah. F3. Oke, betul ya. Adi, betul. Oke, next. Ke bawah Zakia. Ya, Pak. Oke, Zakia gimana yang untuk baris berikutnya? Sama dengan average. Buka kurung. C4 sampai F4. Pakai tanda apa? Titik 2 F4. F4. Oke, Zakia betul. Terus ini siapa nih? Zahwa. Ya, Pak. Oke, gimana nih untuk baris berikutnya? Sama dengan average. Ya gitulah ya. Average ya. Buka kurung. C4 ini C5 Pak. C5 titik 2 sampai C5 F5 F5 Pak. Oke, good. Betul. Nah ya. Oke, tadi siapa namanya teh? Zahwa ya. Zahwa betul ya. Nah ya, yang lain juga nih jangan terpecah ya. Ini saya tampilkan nomor. Ini adalah isi setnya, bukan nama barisnya. Nama barisnya yang ini ya. 1, 2. Jadi baris ke-1 itu di judul, baris kedua itu baru mulai konten ke bawah. Gitu ya. Jadi yang dilihat adalah si angka yang paling kiri ini nih ya. Yang punya Excel, yang kalau ini kan punya kita nih, kita sendiri kan gitu ya. Oke, Zahwa benar ya. Kemudian berikutnya Aliyah tadi ini ya izin. Fajar Ramadan. Halo Fajar. Fajar yang tadi ini ya sih. Fajar. Iya Fajar ya. Iya Fajar. Rizky. Bukan. Saya nggak baca. Hadir nggak? Coba typing.
Rizky Prayogo, oke. Nah, sekarang coba ya kamu lihat di Excel-nya gimana nih untuk G6, gimana rumusnya? Kamu typing dulu. Saya kasih waktu 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya cek belum. Kalau tambah lagi ya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah belum? Udah. Oke. Avarege salah, Ki. Ayo, dicoba. Bukan avarege, tapi apa? Tapi itunya coba kita lihat si C6 sampai F6. Kita lihat apakah benar C6 sampai F6. Oke, benar ya, C6 sampai F6. Tapi tulisan avarege-nya salah. Itu ada satu huruf yang kamu salah, ya. Yang benar itu AV ya, bukan AVA, AV ya. Ya, AV. Ya, itu untuk area tadi udah benar yang Rizky ya. Jadi AV lagi. Nah, gini ya. Jadi kalau dia diganti sama A, nah dia nggak kenal nih si Excel nih. Excel nggak kenal sama perintahnya. Akhirnya kalau kita masukkan itu ya tadi C6 sampai F6 itu kan. Nah, nah, name, nama rumusnya apa gitu dia bilang, dia nanya gitu ya. Karena tulisannya salah. Nah, ini kita koreksi average, average. Nah, baru keluar nilainya. Gitu. Oke? Itu untuk rata-rata. Sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut isi kolom berikutnya. Ya, di kolom berikutnya ini ada total nilai rata-rata, nilai tertinggi rata-rata, dan nilai terendah rata-rata. Ya, nih di sini di G7 berarti ya, diminta menghitung nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ada di sini berarti kan, di atas mereka nih, yang warna orange muda. Jadi setiap yang abu-abu ini diminta menghitung rata-rata, berarti diminta menghitung area ini. Gitu. Nah, sekarang untuk total nilai berarti di sini ada yang mau nyoba ngisi? Yang belum? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Ferdi. Ferdi. Oke, gimana nih caranya nih? Sama dengan Sam buka kurung buka kurung G2 G2 titik 2 G6. G6. Oke, betul ya. Dia nih area bloknya dia sudah benar. Rumus juga sudah benar pakai sum. Tinggal tutup kurung. Nah, sudah otomatis diperbaiki. Oke, good ya, Ferdi. Berikutnya nilai tertinggi. Ada yang mau ngisi lagi? Nilai tertinggi langsung on mic aja. Sama ya, blok yang di blok yang dihitung nanti areanya di sini 83 sampai 86. Oke, nilai tertinggi. Oke, siapa namanya? Saputra. Saputra. Nama lengkap? Adi Saputra. Oh, Adi. Oh, Adi lagi. Oke, Di, gimana Ya. Di? Sama dengan Max. Apa? Max. Buka kurung G2 G2 titik 2 G6. G6.
Oke, betul ya. Good. Selanjutnya, nilai terendah. Ada yang mau ngisi lagi? Saya Pak, Oke, siapa namanya? Alvito Pak. Alvito. Oke, Alvito. Gimana nih? Sama dengan Sama min min buka kurung buka G2 G2 titik 2 G6 tutup kurung. Oke, ya, paham berarti insya Allah ya. Jadi seperti itu menggunakan rumus sum, max, min, dan average. Oke, thank you semuanya ya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan lagi materi. Di sini ada koma nih, terutama yang rata-rata ya, gitu. Gimana kalau kita ingin membulatkan? Untuk pembulatan sebenarnya ada beberapa cara, ada 2 cara ya. Satu itu menggunakan opsi yang ada di Ribbon ya, di form. Satu lagi menggunakan rumus gitu ya. Tapi nanti ada materinya tersendiri untuk pembulatan ya, insya Allah. Nah, kalau untuk menggunakan tools, itu caranya kita tinggal sorot sel mana yang mau kita jadikan bulat bilangannya gitu ya. Lalu kita di sini ada increase desimal sama decrease desimal. Increase berarti dia meningkatkan ya angka di belakang koma desimalnya. Kalau decrease dia menurunkan jumlah angka di belakang koma. Nah, sekarang kita coba di sini nih. 83,75 ya di rumus yang rata-rata yang nomor 1 yang namanya 83,75 ini dijadiin 83. Berarti harus kita decrease, kita kurangi gitu ya. Kita klik. Nah, lihat. Klik. Jadi 84. Jadi dibulatkan gitu ya. Dan pembulatannya sesuai dengan pembulatan matematika gitu. Tapi ini kalau mau untuk perhitungan yang akurat itu sebenarnya pembulatannya disarankan menggunakan rumus gitu ya. Jadi kalau mau dibuletin gitu ya jadi 84 gitu ya. Gitu. Nah, kalau nggak dibuletin 84 di sini hanya tampilannya saja. Nilainya tetap tadi berapa? 83,75 ketika dihitung gitu. Jadi 84 di sini kalau pakai increase desimal sama decrease desimal itu hanya 84 visualnya saja. Tapi secara nilai dia tetap 83,75 ketika dihitung. Beda ya. 83,75 ditambah misalkan 0,5 dibandingkan dengan 84 ditambah 0,5. Hasilnya kan beda. Kalau 84,0 ditambah 0,5 hasilnya kan 84,5. Tapi beda dengan 83,75 ditambah 0,5. Itu ya. Jadi kalau menggunakan decrease desimal walaupun di sini 84 ketika ditambahkan 0,5 dia tetap hitungannya 83,75 ditambah 0,5. Jadi bukan 84. Tapi kalau pakai rumus, ada rumus gitu ya untuk pembulatan 84-nya beneran 84. Jadi 84 ditambah 0,5 hasilnya 84,5. Itu kalau pakai rumus ya. Itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini baru satu sel. Gimana kalau banyak sel? Ya udah kita blok aja. Kita blok. Kita mau buletin semuanya gitu ya. Ya udah kurangin. Gitu. Pak, saya udah ngeklik ini tapi nggak bisa, Pak. Tambahin dulu ya caranya. Tambahin dulu 1 biar sama, kemudian kita kurangi. Gitu kalau ada yang nggak bisa langsung berkurang ya. Kalau tadi kan langsung berkurang nih, klik, nah langsung menyesuaikan semuanya. Tapi ada kondisi mana kita pas kita blok, kita mau buletin nih, nggak bisa. Diklik-klik di ini nggak ngaruh gitu ya. Nah, caranya tambah dulu 1, biar sama semua, baru kita kurangin. Kayak gitu. Pengurangannya nggak perlu bulat kayak gini, tapi sesuai dengan kebutuhan kalian ya, mau angka di belakang komanya berapa, kayak gitu. Ya, itu untuk pembulatan. Nah, sekarang saya akan ulang lagi. Ya, saya akan ulang lagi. Di sini, dalam pembuatan penulisan rumus, ya, kita kan udah nulis tadi sekali. Gitu. Nah, terus kita blok. Nah, kalau di komputer, nggak usah diketik. Langsung blok kayak gini atau kursor kayak gini, tinggal tarik gitu terus enter. Nah, ini nggak ada titik
nggak titik, nggak ada tutup kurung, ya. Kalau di Excel, ketika kita enter, tutup kurung itu ditambahkan secara otomatis kalau penulisan rumusnya sudah benar. Tapi kalau salah, nanti Excel ngingetin dulu nih salah di sini, kayak gitu ya. Tapi kalau rumusnya udah benar, kita maka tutup kurungnya akan ditambahkan secara otomatis. Kita lihat. Nah, ya tuh di belakang udah ada tutup kurung. Secara otomatis ditambahkan oleh Excel. Itu catatannya kalau rumusnya sudah kita ketik dengan benar. Beda kalau salah, misalkan jadi titik, bukan titik 2, misalkan C2 titik F2 enter, tetap sama ya. Oh, dibenerin juga ya, udah otomatis benerin nih ya. Kalau misalkan yang lain, ini jadi ini ya. Kalau misalkan kita salah nulis gitu ya, ada kesalahan di tengah-tengah sini gitu ya, biasanya kalau di rumus if tuh suka ada salah gitu. Nah, ini nanti dia nyorot dulu di bagian salahnya supaya kita benerin gitu ya. Nah, kemudian itu ya caranya ngeblok. Jadi yang punya komputer bisa dipraktekin. Kemudian kalau ke bawahnya rumusnya sama ya, ke bawahnya rumusnya sama, ini kan sama nih, untuk Anissa rumusnya sama, untuk Kurnia rumusnya sama, dan seterusnya rumusnya sama tiap barisnya. Kita nggak perlu ngetik ulang kayak tadi. Kita ngisinya dengan cara menduplikat atau memperbanyak atau copy paste dari rumus yang ada di atasnya. Cara ngeduplikatnya bukan pakai copy paste kalau di Excel. Kalau beruntun kayak gini, kita tinggal arahin kursor, ini kan masih di tengah ya. Kalau tengah ini untuk ngeblok nih, untuk menyorot gitu ya, untuk menyorot sel. Kalau di pinggir ya, kalau kita aktifin sel terus kita ke pinggir, ke sisi, nah kursor kayak panah gitu, itu untuk memindahkan, pindahin gitu ya. Kita undo. Nah, sekarang untuk memperbanyak gitu ya, ini kita arahin kursor ke pojok. Nah, kayak tadi memperbanyak si nomor ya. Nah, kita tarik aja sampai mana kebutuhannya. Nah, kita sampai nomor 5 di G6 ya. Pas. Nah, rumus itu udah otomatis, lihat. Tuh, udah ada. Dan areanya ikut turun. C4, 4 ikut turun. Kemudian di bawahnya lagi C5, F5 ya, areanya ikut turun. Ya, dia ngikut. Ketika rumusnya ditarik ke bawah, areanya juga ikut turun ke bawah, dan seterusnya. Itu kalau rumusnya sama semua dari atas sampai bawah. Ya, jangan juga kita bablasin sampai bawah. Kadang keasikannya kalau lagi belajar gitu ya, belas aja tarik saking semangatnya gitu ya. Padahal rumusnya beda di sini. Di sini ini total nilai, ini nilai tertinggi, ini nilai terendah. Gitu. Dan ini bisa jadi berlaku untuk penarikan rumus ke pinggir ya. Contohnya kita ini dulu, kita demonstrasikan. Oke 1 2 ya. Contohnya di sini misalkan, nah kita bikin border, kemudian kasih hijau muda. Oke. Nah, sekarang total nilai rata-ratanya mau saya isi dengan cara dia menghitung per tabel sampai ke nilai rata-ratanya juga gitu ya. Gitu. Jadi di sini total nilai berarti ya. Nah, ini dia baris ke 1 ya, karena tidak saya merge atau tidak saya hubungkan. Oke. Ini nilai tertinggi sama ini nilai terendah. Nah, yang dihitung ini adalah tiap mapel sampai ke rata-ratanya itu sendiri, gitu, ya. Kan di sini ditambahkan rata-rata nilai. Oke. Kita warnain hijau. Nah, di sebelahnya warna hijau muda. Ya. Oke. Hijaunya beda. Nah, di sini ya.
Ini tinggal kita rumus, kita perbanyak dengan cara seperti tadi ya. Nah, di sini total nilainya berarti dia menghitung nilai di atasnya. Ini juga sama, menghitung yang di sini. Dan seterusnya. Lihat, rumusnya kan sama nih ke samping. Dia menghitung ke atasnya gitu kan. Jadi penerapannya juga sama seperti tadi kita menduplikat rata-rata, cuman arah duplikatnya itu dari tadinya ke bawah. Nah, kalau ini duplikat ke samping. Contoh, dengan total itu kan pakai sum, kemudian buka kurung, di blok di C2 C6 390, tinggal kita tarik ke samping supaya nggak capek gitu. Kalau nggak di komputer tuh enak gitu ya, tinggal tarik aja, beres satu rumus tinggal kita tarik. Nah, langsung tuh ya, beres, semuanya sudah terhitung. Kita lihat di pojok. Nah, areanya sama ya, si birunya, area yang disorotnya sama ya, bergeser. Nilai tertinggi kan berarti max gitu kan. Nah, kita blok lagi di C2 sampai C6. Kemudian nilai terendah sama, terus average. Nah, kita bisa ngeduplikat itu tidak melulu harus satu baris seperti ini tapi kita juga bisa kolektifin dulu, beresin dulu satu baris. Biasanya beresin dulu beberapa kolom gitu kan, baru tarik. Nah, di sini kasusnya beberapa baris nih, seret, terus di blok ya, langsung tarik nih, perbanyak samping, udah beres gitu ya, tugas selesai kayak gitu. Jadi, seperti itu kalau kita mengerjakan di komputer, kita nggak perlu satu-satu ngetik manual, isi bayangin kalau isinya kayak gini sih kita masih enak gitu ya. Tapi kalau misalkan isinya udah sampai ratusan, ribuan gitu kan, database misalkan, itu kan kita nggak bisa manual gitu, harus otomatis. Nah, caranya seperti tadi, kita tinggal masukin dulu di awalnya, kemudian kita duplikat ke arah yang ingin kita perbanyak gitu si rumusnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada ya, berarti insya Allah paham ya. Sebentar, mau lagi ngetes lagi, ya, bisa lagi. Yang belum ya. Yang belum itu tadi siapa ya? Fajar udah. Faris. Ada Faris? Faris ada? Ada Pak ketiduran. Ketiduran. Ya udah bangun ya. Faris. Oke. Nyambung nggak nih Faris ya? Bahasa Inggris nih. Nilai tertinggi. Ini saya harus masukin rumusnya gimana? Yang dihitung ada ini berarti. Gimana, Riz? Faris? Halo. Iya, Faris. Saya harus ngetik apa? Faris? Udah sadar, Faris? Udah. Ketinggalan ya? Ketinggalan bukan? Iya, Pak. Oke, kamu perhatiin teman kamu dulu ya nanti ya. Nanti Iya. saya tanya lagi, oke? Cuci muka dulu ya, sebentar. Oke, saya panggil dulu Vina. Halo Vina. Vina 1. Vina 2. Vina 3. Oke, skip dulu. Imade Angga. Ya. Oke, Angga. Hadir. Gimana nih? Saya ngisi nilai tertinggi yang di sel ini nih. Gimana caranya? Rumusnya, Pak. Ya, rumusnya langsung aja. Sama dengan Max.
kurung buka. kurung buka. Yang apa ya? Ya, yang dari 90 sampai 90 lagi nih. E2 E2 titik 2 titik 2 E6. salah saya ketik. E6. Oke, betul. Enggak betul. Berikutnya yang belum dipanggil Ali Basit. Muhammad Ali Basit. Muhammad Ali Basit. Hadir, Pak. Oke. Coba saya mau ngisi yang ini. Nilai terendah deh, nilai terendah nih yang kolom sini. Gimana? Berarti ngitungnya yang rata-rata ya. Coba. Sama dengan min kurung buka kurung buka G2 G2 titik 2 titik 2 G6 G kurung tutup. kurung tutup. Oke, good. Ya betul ya. Itu. Nah, mungkin tadi pas siapa tadi teh? Kamu teh? Faris ya? Ali Basit. Pas Ali Basit ngejelas ditanya, itu kan belum ada nilainya tuh di rata-rata gitu ya. Nggak masalah ya, di Excel itu kita bisa ngisi data dulu baru rumus, atau rumus dulu baru data. Kayak ini kan rumus dulu, datanya kan belum nih. Yang rata-rata kan rumusnya juga belum dilengkapi. Nah, lihat. Kemudian dari sini sampai sini. Nah, dia nanti otomatis berubah gitu ya. Nah, lihat. Gitu. Kalau di sini ada perubahan, dia juga otomatis 82. Nah, sama ya. 60 ya kan. Tuh, dia berubah. Gitu ya. Jadi, seperti itu konsep kerja dari Excel. Kemudian, apa lagi? Tadi Faris. Masih cuci muka. Jangan tidur lagi ya. Rofik. Udah ditanya belum Rofik? Ini kalau misalkan pas ditanya suaranya nggak muncul, saya maaf ya, saya nggak anulir kehadirannya ya, gitu. Berarti kan sama saja tidak mengikuti pembelajaran, gitu ya. Jadi cuma login doang, gitu ya. Raihan Diva. Oke. Raihan, coba saya mau ini. Ya, yang ini nih. Gimana? Sama dengan Sam buka kurung D2 titik 2 D6. Oke, good. Kurung, enter. Sip, betul. Terus Faris. Ada lagi yang belum. Adi udah, Alvito udah, Alia izin. Jangan. Faris udah? Ini siapa ini? Tadi siapa tadi? Suara siapa? Putri, Pak. Putri. Putri. Bohong suara Adi. Putri suaranya badut sekali. Tadi disangka manggil ya. Udah sih, udah tinggal Faris nih. Faris, ayo Faris. Mana Faris? Saya belum, Pak. Kamu siapa? Tengku, Pak. Tengku. Oh iya, Tengku Rafael Awali. Oke, Tengku, coba saya mau sini deh. Ya, Pak. Ya. Sama dengan average buka kurung
D2 D2 titik 2 titik 2 D6 D6. Oke. Betul ya? tutup kurung. Ya. Tutup kurung. Sip. Oke, betul. Oh iya, nanti kalau misalkan ujian tuh tutup kurung harus ikut ya, gitu ya. Itu tutup kurung jangan lupa. Kalau teori, tes teori ya. Kalau lisan kayak gini sih nggak masalah gitu ya. Kalau praktek juga nggak masalah karena otomatis. Tapi kalau teori tertulis tuh tutup kurung harus ikut serta gitu ya. Oke, Faris. Tanya lagi Faris. Faris 1, Faris 2, Faris 3. Ini yang kemarin nggak masuk, yang masuk malah ada yang nggak masuk nih. Egi Desta Dava. Ini kemarin masuk tapi enggak sekarang. Adrian juga nggak ada. Ya nanti ditanyain lagi tapi alhamdulillah sih hari ini lebih banyak daripada kemarin. Oke, ya ditanya lagi ya. Pokoknya ya. Ini nih. Kalau kalian ini menduplikat nih, ini kan di tengah-tengah. Ini bisa tarik aja ke kiri. Terus banyak lagi sama kanan. Nah, ini juga sama nih. Terus tarik. Nah ini, jadi itu nggak melulu harus dari kiri ke kanan, ya dari kanan ke kiri juga bisa. Gitu. Jadi tergantung arahnya mau kemana, nariknya mau kemana itu bisa-bisa. Allah. Oke, ya seperti itu ya. Oke sekarang Faris, mana Faris? Saya masih kasih kesempatan nih Faris. Si Putri juga belum Kak. Putri belum ya? Belum. Oh belum. Oke Putri. Nih Putri deh, ini deh Putri nih. Di sini nih. Gimana nih hitungnya? Bentar, Pak. Nilai tertinggi Sama dengan Max. sama dengan Max. Buka kurung. F2 titik 2 F6. Oke, paham berarti alhamdulillah insyaallah ya. Semuanya paham. Insyaallah nanti ngerjain tugasnya juga bisa. Malah di tugas lebih sedikit dari ini kok, gampang ya. Cuma beberapa sel doang gitu. Ini kan semua nih. Gitu, ya. Oke, jadi itu tugasnya sama seperti pertemuan sebelumnya gitu ya. Udah ada formatnya, kalian tinggal masukin rumusnya ya. Dan nggak perlu dihitung ya, nggak perlu dihitung. Jadi masukin aja rumusnya. Nanti saya nggak lihat hasilnya gitu. Jadi cukup masukin rumus sama dengan apa rumusnya, ranknya apa, udah itu yang saya nilai gitu. Ya jadi matematikanya mah nggak usah dihitung. Kayak gini nih misalkan dari 60 tambah 85 tambah 90 tambah 80 dibagi 4, nah itu nggak usah. Ya, jadi cukup rumusnya saja. Kayak gini sama dengan average F2, dah gitu doang. Terus nanti di bawahnya ada lagi sum G2, G6 gitu ya. Kayak gitu. Ya, itu aja yang ditulis di buku kalian ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? 1 2 3. Oke. Alhamdulillah insyaallah tadi juga udah pada paham ya, jawab bisa. Oke, Faris coba sebelum ditutup nih. Faris ditutup dan kalian ngerjain tugas ya, gitu karena jamnya lumayan nih. Faris. Oke. Nggak ada jawaban. Maaf ya, saya tandain ya, gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita ada alhamdulillah rabbil alamin. Nanti cek classroom ya, di situ nanti ada assignment baru lagi untuk rumus sum, max, min, dan average. Ada tugas sedikit ya, ngelengkapin rumus kayak pertemuan sebelumnya gitu. Nah, yang belum ngumpulin tugas sebelumnya, tolong segera dikumpulkan ya, daripada numpuk terus akhirnya kewalahan nanti di akhir
gitu ya, atau kesusahan nanti orang lain udah libur naik kelas, kalian masih menuntaskan tugas gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kerjakan tugasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.